Salam damai sejahtera kepada semua pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Terima kasih kita berjumpa kembali dalam Belajar Sekolah Sahabat di program Sekolah Sahabat 777 dengan judul pelajaran hari ini, Tugas Manusia. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Bapa kami yang bertahta tinggi di kerajaan sorga. Saat ini kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat, penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahaminya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan bahwa segera setelah Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia menawarkan 3 pemberian, yaitu Taman Eden, yang kedua makanan, yang ketiga perempuan. Lengkapnya kita boleh baca Kejadian 2 ayat 15-17. Apakah tugas manusia terhadap penciptaan dan terhadap Tuhan? Bagaimanakah kedua tugas ini berhubungan satu sama lain? Tugas pertama manusia yang diberikan Tuhan dengan lingkungan alam di mana Tuhan telah menempatkannya. Inilah pemberian Tuhan yang pertama, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata kerja afad, mengusahakan, ini mengacu pada kerja. Tidaklah cukup hanya menerima hadiah. Kita harus mengerjakannya dan membuatnya berbuah. Pelajaran yang akan Yesus ulangi dalam perumpamaannya tentang talenta, kata kerja samar. Ini katanya memelihara atau menyiratkan, atau tanggung jawab untuk melestarikan apa yang telah diterima. Saudaraku, pemberian yang kedua adalah, tugas yang kedua adalah menyangkut kepada makanan. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikannya kepada manusia. Tuhan juga berkata kepadanya bahwa boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2:16. Manusia tidak menciptakan pohon atau buah-buahan. Itu adalah pemberian karunia anugerah dari Tuhan. Tetapi ada sebuah perintah di sini. Juga mereka harus menerima dan menikmati anugerah Allah yang murah hati dari semua buah pohon dalam taman. Sebagai bagian dari kasih karunia ini, Tuhan menambahkan batasan. Mereka tidak boleh makan dari satu pohon tertentu. Menikmati tanpa batasan apapun akan menyebabkan kematian. Prinsip ini benar di Taman Eden, dan dalam banyak hal prinsip yang sama itu tetap ada sampai saat ini. Mari kita lihat tugas yang ketiga, yaitu laki-laki menyangkut perempuan. Pemberian ketiga dari Tuhan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Pernyataan luar biasa ini adalah ungkapan yang kuat dan menyoroti tanggung jawab manusia terhadap perjanjian perkawinan dan tujuan menjadi satu daging, yang berarti satu orang. Boleh kita bandingkan dengan Matius 19 ayat 7-9. Alasan mengapa pria dan bukan wanita yang harus meninggalkan orang tuanya mungkin berkaitan dengan penggunaan genetik Alkitab secara maskulin. Oleh karena itu, mungkin perintah itu juga berlaku untuk wanita. Bagaimanapun, ikatan pernikahan, meskipun merupakan pemberian dari Tuhan, memerlukan tanggung jawab manusia setelah pemberian tersebut diterima. Sebuah tanggung jawab yang terletak pada pria dan wanita untuk dipenuhi dengan setia. Saudaraku, pikirkan tentang semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah tanggung jawab kita dengan apa yang telah diberikan kepada kita saat ini? Boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menawarkan segala yang baik dan yang terbaik kepada manusia, juga kepada saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Namun ada batas tertentu yang Tuhan amarkan, yang Tuhan sampaikan, supaya kita tidak memakannya, atau supaya kita tidak melanggar peraturan yang Tuhan telah berikan itu kepada saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita.
Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat di hari Kamis. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kami untuk lebih dekat bersama dengan Tuhan. Pemirsa Bakti Channel, apabila ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan sejati dari sorga. Bila ada dalam pergumulan, dalam masalah, Tuhan campur tangan dan Tuhan menangkan mereka untuk berjalan tetap dalam kebenaran-Mu. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya memperoleh berkat yang datangnya dari Tuhan di sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, banyak yang harus kami pinta, namun Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami. Sempurnakanlah doa kami ini, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.